Kisah ini terjadi saat aku bekerja di Bekasi dan menyewa sebuah kamar kos punya seorang janda tua bernama Zahra, yang biasa dipanggil Bu Zahra. Kamarku terletak agak ke belakang rumah dan bersebelahan dengan kamar mandi. Rumahnya hanya ada 2 kamar kos yang disewakan, yang diisi oleh seorang mahasiswa yang satu kampung denganku, dan aku sendiri. Bu Zahra adalah seorang janda beranak 2. Kedua anaknya sudah menikah dan kini sudah tak tinggal serumah lagi dengan Bu Zahra. Di usianya yang sudah menginjak 56 tahun, ia masih terhitung bagus, meski agak sedikit gemukan, namun masih terlihat menarik bagi sebagian orang. Ditambah lagi dengan pembawaan yang tenang dan ramah, kalau sedang berada di rumah, Bu Zahra paling sering mengenakan daster sederhana yang membuatku, entah kenapa, selalu saja refleks untuk mencuri-curi pandang. Seperti biasa, pintu ruanganku kubiarkan saja terbuka agar udara segar dapat masuk dari luar. Dari pintu yang terbuka itu, kulihat Bu Zahra berjalan dengan hanya kain itu saja padanya. Rupanya ia hendak mandi. Ia berhenti sejenak di depan ruanganku dan refleks menyapaku dengan ramahnya. Saat itu entah kenapa, ia terlihat begitu anggun dan juga terlihat agak lain di mataku, yang membuat jiwaku bergejolak. "Kamu belum berangkat, Hen?" Sapanya dengan ramah. "Hari ini aku ambil cuti, Bu," sahutku. "Wah, bisa santai dong," ucapnya lagi sambil tersenyum, sembari meneruskan langkahnya menuju kamar mandi. Ketika ia sedang bersih-bersih di sana, bunyi air yang berjatuhan ke langit-langit membuat pikiranku menjadi aneh. Pikiranku jadi ngelantur sambil membayangkan suasana di dalam sana. Saat itu jiwa mudaku berapi-api dan timbul sebuah pikiran untuk mengawasi. Kututup pintu ruanganku dengan berhati-hati sembari mencari celah. Dan ternyata ada sedikit cat yang terkelupas di dinding tersebut dan juga terdapat celah bekas paku yang telah dicabut. Dengan hati berdebar kencang, aku menutup sebelah mataku sambil mencoba menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Betapa terkejutnya aku di saat air keran yang menyala. Di saat itu pula aku dapat menyaksikan ia tengah bekerja sendiri padanya. Aku dapat memakluminya karena ia sudah lama hidup sendiri. Saat itu, gejolak hatiku seakan meronta dan ketika itu pula timbul sesuatu di kepalaku yang seakan tak bisa terbendung lagi. Semakin lama pikiranku semakin tak dapat ku kontrol. Aku berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan itu dengannya. Pada akhirnya, setelah Bu Zahra selesai dengan aktivitasnya, aku pun segera bersiap-siap dengan rencana yang kususun rapi. Kulihat ia sudah beranjak keluar untuk menuju ke ruangannya. Ketika ia melewati ruanganku, langsung saja karena aku yang sudah diselimuti perasaan yang demikian, tanpa berkata-kata lagi, aku menjangkaunya dari belakang sambil mencoba untuk mengecek yang ada padanya itu. "Apa-apaan ini?" ucap Bu Zahra terkejut dan mencoba menghindar. Aku tetap tak bergeming sehingga dengan nekat, tanganku mulai mencari sesuatu itu. "Hendra, ibu sudah tua. Tolong Ibu Hendra," pinta Bu Zahra memohon. "Bu, ibu kenapa menawan sekali? Buktinya saya jatuh hati sama ibu," ucapku. "Udah deh, mendingan ibu jalani saja yang akan terjadi ini. Lagian kan ibu sudah lama nggak sendirian," ucapku. "Tapi Hen, gimana kalau ada orang yang tahu rintihnya?" tanya Bu Zahra. "Makanya mending ibu ikuti saja jalan yang sudah kubuat. Ini kalau begitu kan, orang nggak bakalan ada yang tahu," tegasku. Akhirnya ia pun terdiam dan ia tidak berusaha mencegahnya lagi. Aku pun semakin leluasa dengan tugasku itu, menyadari sudah tidak ada rintangan lagi. Aku semakin antusias untuk memberinya sesuatu yang dapat mempengaruhi rasa penasaran dari Bu Zahra terhadapku. Langsung saja aku melanjutkan kegiatanku itu tanpa rintangan apapun. Bu Zahra terlihat mulai merespon pekerjaan itu dan perlahan ia mulai menjangkau sesuatu dariku tanpa perlu kuarahkan. Ternyata ia sudah mengerti akan tugasnya. Tetapi akhirnya, kekhawatiranku mulai muncul dan menghentikan sejenak semua yang sedang dikerjakan. "Sebentar ya, Bu. Saya mau kunci pintu depan dulu. Takut ada yang muncul," ucapku. "Oh iya, untung saja kamu ingat. Tapi cepat ya," jawab Bu Zahra. "Bu, sudah nggak bisa bendung pergejolakan ini," jawab Bu Zahra. Aku hanya tersenyum sambil menuju ke pintu depan. "Kita pindah ke ruangan aja ya," pinta Bu Zahra. "Di sini aja deh, Bu,"
Biar suasananya lain. Pasti ibu belum pernah kan bekerja di tempat ini. Ucapku. Kamu ini ada-ada saja ya. Sahut Bu Zahra dengan tersenyum. Kami pun kembali melanjutkan bekerja dengan giat di kursi yang ditarik dari depan ruanganku. Bu Zahra terlihat semakin semangat untuk bekerja tanpa diduga-duga. Bu Zahra langsung memberikan salam toleransinya. Ayo Hen, langsung dimulai saja pekerjaan intinya. Pintanya sambil mengambil tempat di lantai. Tanpa berkata lagi, aku mengikuti saja semua pekerjaan itu. Singkat cerita, beberapa lama kemudian kami pun menyelesaikan pekerjaan yang menguras emosi itu secara bersamaan. Setelah itu, suasana hening. Mata pun saling bertemu. Kami melepas lelah sambil ngobrol dan bercanda sekitar setengah jam lamanya. Selanjutnya, kami langsung bersih-bersih. Entah kenapa, di sela kami sedang bersih-bersih dalam satu ruangan itu, keperluanku kembali hadir menyapa, dan dengan spontan aku dan Bu Zahra kembali melanjutkan pekerjaan yang sebenarnya telah tuntas. Bu Zahra, di usianya yang sudah lanjut, sungguh sangat berpengalaman dalam pekerjaan itu. Hari-hari berlalu, entah kenapa kebutuhan itu selalu muncul terhadapnya. Seperti hari itu ketika aku mengajaknya untuk menggelar suatu acara. Padahal ketika itu, teman kosku sedang ada di ruangannya. Bu Zahra sedang mencuci piring di belakang. Aku datang menghampirinya dan mencoba menjelaskan semua kehadiranku. Tapi ia menolaknya dengan halus. Jangan sekarang, Hen. Ada temanmu loh, ujarnya. Tapi Bu, saya sudah nggak bisa menundanya. Sanggahku. Sabar Hen, ibu juga sama. Malahan ibu butuhnya tiap hari, sahutnya. Akhirnya aku pun mengalah dan kembali ke ruanganku. Singkat cerita, sudah 4 hari ini cita-citaku tak bisa terwujud. Aku dan Bu Zahra hanya bisa saling bertukar kode tanpa bisa berbuat lebih. Hingga akhirnya, saat itu sore, mendadak penyewa kamar kos sebelahku pulang ke kampungnya. Saat malam tiba, aku langsung mencari-cari Bu Zahra. Tampak ia keluar dari ruangannya. Mau kemana, Bu? Tanyaku sembari mendekatinya. Ibu mau bersih-bersih dulu, Hen. Jawab Bu Zahra. Bu, ayo dong, sudah lama nih, pintaku. Nanti aja ya, sahutnya. Ayolah Bu, sebentar saja kok. Ucapku memohon. Dasar kamu ya, gak sabaran banget. Tapi sebentar aja ya, ucapnya. Akhirnya ia pun menyetujui semuanya. Ternyata Bu Zahra juga sudah terbawa suasana oleh perhatianku. Ia meresponnya dengan penuh antusias. Kami pun bekerja di kursi panjang yang ada di ruang tamu. Hendra, nanti kalau ada orang muncul gimana? Tanya Bu Zahra khawatir. Tenang aja Bu, kan semua pintu sudah aman. Sahutku meyakinkannya. Setelah itu, tanpa menunggu lama lagi, aku segera memulai pekerjaan yang sudah beberapa hari ini tertunda. Aku dan Bu Zahra sama-sama bisa menyelesaikan pekerjaan itu dan membuat pengalaman yang berkesan. Seperti biasa, suasana hening sejenak, kemudian kami pun segera berbenah. Saat itu kami langsung bersih-bersih dalam satu ruangan. Setelah selesai, aku langsung menuju ke dalam ruanganku dan begitu pula dengan Bu Zahra. Setelah beberapa saat, aku duduk di depan ruanganku sambil main HP dan minum secangkir kopi. Terlihat Bu Zahra berjalan ke arahku. Dia terlihat sudah rapi dengan pakaian yang dikenakannya. Hendra, ibu pergi ke warung bentar ya. Kalau mau istirahat, jangan lupa pintu depan kunci dulu, ucapnya. Setelah menutup pintu, aku kembali ke ruanganku untuk beristirahat. Keesokan malamnya, aku dan Bu Zahra menonton TV di ruang tengah sembari mengobrol dan bercanda. Tiba-tiba HP Bu Zahra berdering yang ternyata itu dari cucunya yang mengatakan bahwa besok siang ia mau berkunjung. Wah gawat, keinginanku bisa tak terwujud lagi nih. Gumamku dalam hati. Keesokannya, sekitar jam 6:30 pagi, aku bangun dan langsung mandi. Saat berjalan ke kamar mandi, kulihat Bu Zahra sedang berada di dapur dengan daster sederhananya yang membuat gejolak hatiku muncul. Pikiranku terus tertuju padanya. Dalam hatiku, kalau nggak sekarang, nanti aku hanya bisa gigit jari, soalnya cucunya kalau datang bisa berhari-hari. Gumamku. Setelah selesai bersih, aku segera masuk kembali ke dalam ruanganku. Selanjutnya,
Aku keluar dari ruanganku sembari mendekat kepadanya yang sedang memasak di dapur. "Siapa ini? Tolong jangan," ucapnya saat aku menjangkau dari arah belakang. Tapi setelah ia tahu jika aku yang memberi kejutan, ia kembali tenang. "Ih, kamu ini, ngapain sih? Untung ibu nggak jantungan," ucapnya sambil membiarkan semuanya. "Hendra, ternyata tebakan ibu benar. Kalau pagi ini kamu pasti ingin bekerja kan?" ucapnya. "Loh, kok ibu tahu?" tanyaku penasaran. "Kalau cucu ibu datang, ibu kasihan sama kamu bisa nganggur beberapa hari," jawabnya sambil tertawa. "Waduh, emang kacau sih Bu. Aku jadi pengangguran dong selama cucu ibu kesini," jawabku. Sesalku, Bu Zahra kembali tertawa mendengar ratapanku itu. "Hendra, berhenti sebentar ya," pintanya kemudian. Ia menarik kursi di meja makan di sebelahku dan tanpa basa-basi lagi, pekerjaan yang aku tunggu-tunggu pun terkerjakan dengan sukses. Setelah semua usai, Bu Zahra menerangkan jika ternyata cucunya tinggal lama di sini karena sekolahnya sedang libur panjang, dan itu membuatku merasa sengsara menunda apa yang aku butuhkan. Singkat cerita, suatu sore ketika Bu Zahra ingin menuju ke kamar mandi yang berada tepat di sebelah ruanganku, dan saat itu cucunya yang masih SD sedang main di depan rumah, aku menghentikan langkah Bu Zahra di depan ruanganku dengan berpura-pura ngobrol. Aku pun mengutarakan padanya jika aku sudah nggak sabar lagi untuk mendapat kerja. "Sabar dong, Hen. Kamu kan tahu sendiri, cucu ibu ada di sini. Ibu sebenarnya juga sama seperti kamu, tapi ya gimana?" jawab Bu Zahra. "Ayo sebentar saja kok, Bu. Kita kerja," pintaku. "Nggak ada kesempatan, loh Hen. Cucu ibu itu terus-terusan nyari ibu buat kawannya," jawab Bu Zahra. "Gimana kalau nanti setelah itu ibu istirahat? Ibu pura-pura saja sakit perut atau setelah semua istirahat ibu bisa ke ruanganku," usulku. "Terus kalau pas kita lagi kerja tiba-tiba ia sadar gimana?" kata Bu Zahra khawatir. "Ibu tenang aja pokoknya," ujarku meyakinkannya. "Ya udah deh, nanti malam ibu coba kesini." "Sudah ya, nanti ibu kesini," jawabnya setuju yang semakin mematangkan rencanaku. Saat pukul 8 malam, aku berpura-pura istirahat dan lampu kamarku pun kumatikan. Menjelang tengah malam, sekitar jam 11, aku mendengar suara pintu. Setelah kulihat dari celah jendela, seperti yang kuharapkan, terlihat Bu Zahra yang keluar dari ruangannya dan menuju kamar mandi. Dengan segera, aku beranjak menemuinya dengan langkah hati-hati. Setelah keadaan dan suasana meyakinkan, kami langsung memulai pekerjaan itu yang telah tertunda beberapa hari belakangan. Biarpun dalam keadaan yang tidak begitu leluasa, aku dan Bu Zahra saling bekerja dengan semangat untuk mencapai hasil yang sempurna. Keakrabanku dengannya semakin rapat, dan sekian lama, jika tidak ada halangan, bisa tiap hari aku dan Bu Zahra bekerja dengan pekerjaan yang menguras emosi itu. Kisahku dengan Bu Zahra itu terus berlangsung dengan lancar hingga akhirnya aku menikah dan aku sudah tak tinggal di situ lagi. Namun sesekali aku tetap mengunjunginya untuk sekedar silaturahmi. Dan tak bisa dipungkiri juga jika ada kesempatan, saat aku sedang silaturahmi dengannya, kami pun sekalian untuk melaksanakan suatu acara yang hanya kami yang tahu. Entah kenapa, aku tak pernah bosan untuk bekerja sama dengannya, dan sebaliknya, dengan senang hati ia tetap menuruti semua keperluanku itu.